ustadznya syaitan sudah. Jadi nggak ada celah bagi kita sebenarnya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin kita berlindung dari syaitan. Minimal kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjutkan, falamma ja'ahumul haqq min 'indina qalu laula utina misla ma uti Musa. Jadi mereka berkata dalam surah Qasas ayat 48, ketika mereka mendapatkan kebenaran turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan, Mbok Yao, kami diberikan seperti Nabi Musa. Jadi langsung diberikan kitab langsung. Buatan amin itu turun sepotong gitu. Kok langsung kayak Nabi Musa turun sekaligus. Karena Nabi Muhammad itu keturunan Al-Quran sepotong selama Nabi dapat wahyu itu selama 24 tahun, 23 tahun. Boleh turunkan kepada kami langsung seperti turunkan Nabi Musa 7 lembar langsung blek mentok. Nah, ini angan-angan mereka. Apa kata Allah? Allah jawab juga dalam surat Qasas ayat berikutnya. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihran tadhahharu wa qalu inna bi kulli syai'in kafir. Jadi, bukankah kalian itu sudah diberikan kepada Nabi Musa kitab-kitab sebelumnya? Tapi dikatakan bahwa Musa dan Harun ini merupakan ahli sihir. Musa dan Harun dikatakan ahli sihir yang nyata. Mereka berkata, kami adalah orang yang tidak percaya kepada Nabi Musa dan Harun. Pengen minta turunkan kitab kepada seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, mereka sendiri malah kufur kepada Nabi Musa. Ini namanya omdo atau omong doang. Maka Allah tegur juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 30, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayyana yahdi ilal haqq. Hai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kalian setelah Musa, yang tujuannya untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Namun kebanyakan kalian tidak percaya. Tidak percaya kalau Al-Quran itu turun dari Allah. Sebenarnya orang Yahudi, Bapak Ibu, orang Yahudi itu tahu bahwa Al-Quran akan ada Nabi terakhir yang letaknya di Saudi Arabia, yaitu Nabi bernama Muhammad. Bahkan orang-orang Yahudi itu di penjuru Arab, mulai dari Riyadh, mereka itu sudah kirim delegasi. Diberi satu anak bernama Muhammad, utusan Yahudi. Semua kota-kota itu ditaruh yang anak namanya Muhammad, anak-anak Yahudi. Tujuannya apa? Agar nanti Nabi yang terutus akhir zaman namanya Muhammad dari kalangan Yahudi. Ternyata tidak. Ternyata diutusnya Nabi Muhammad dari kalangan orang Quraisy. Orang Quraisy. Sehingga mereka itu menolak Al-Quran itu sebenarnya sepele, Bapak Ibu. Karena Muhammad bukan dari golongan Bani Israil. Sepele banget sebenarnya. Maka dalam ayat berikutnya dijelaskan, likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allakum biliqa'i rabbihim yu'minun. Jadi itu Al-Quran itu sebagaimana itu menjelaskan, jadi petunjuk bagi rahmat agar mereka kembali kepada Tuhan mereka dengan iman. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan memberi barokah. Fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah Al-Quran dan jangan itu mengikuti jalan selain Al-Quran agar kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 145 Allah mengatakan, tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan. Al-Quran itu untuk menyempurnakan nikmat kami, kata Allah, dan kami berbuat baik kepada orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi berbuat baik kepada orang yang mau menerima petunjuk. Wa katabna lahu fi al-alwah min kulli syai', dan kami tuliskan untuk Musa
pada itu Taurat Al-Wah, kitab Taurat. Segala sesuatu, jelas segala sesuatu dituliskan semua kepada Nabi Musa. Tapi pengikutnya Nabi Musa tidak beriman. Maka dalam surat Asr Allah berfirman, "Wa idh qala Musa ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum." Wahai kaumku, kenapa kalian menentangku, kata Nabi Musa, padahal kalian tahu bahwa aku ini rasul. Jadi jelas mereka tahu kalau Musa itu rasul, tapi mereka menentang. Apa kata Nabi Musa kalimat berikutnya? "Falamma zaghu azallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Ketika kalian hendak menyimpang, maka oleh Allah disimpangkan sekalian hati kalian, dan Allah tidak akan senang, tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik, ada kaum yang keluar dari ketaatan. Maka perbandingan ayat ini banyak banget Bapak Ibu. Perbandingannya juga surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Bukankah kata Allah balasan kebaikan itu merupakan kebaikan berikutnya? Dan juga ini merupakan mafhum mukhalafah, ketika kejelekan balasannya juga kejelekan sebisanya. Kejelekan mereka tidak mau mengikuti Rasul adalah binasanya mereka, rusaknya mereka dari dunia sampai akhirat. Kalau orang mengerjakan kebaikan, mendapatkan kebaikan di dunia sampai akhirat, Bapak Ibu. Nah, juga di perbandingannya surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu kalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikan perintah Allah tersebut, sesungguhnya aku menjadikanmu, kata Allah, imam sebagai seluruh alam. Luar biasa Allah uji Nabi Ibrahim, menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu Rasul dengan cara apa? Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak bernama Ismail. Baru lahir Ismail, Allah memerintahkan Ibrahim untuk berjihad selama kurang lebih 15 tahun. Bukan hanya pergi sehari 2 hari, Pak Masud. 15 tahun. Meninggalkan Ismail tanpa bekal sudah. Jadi bekalnya Ismail itu dibekalkan kepada ibunya hanya berbekal takwa. Sudah, tak sama hidup dengan bekal takwa. Ditinggalkan begitu saja Bapak Ibu, sampai lari dari Safa ke Marwah, akhirnya dia menghentak-hentakkan kakinya, keluarlah air Zam-Zam. Keluarlah air Zam-Zam. Maka air Zam-Zam itu merupakan makanan dan minuman, karena pertama kali makanan dan diminum oleh Nabi Ismail adalah air Zam-Zam. Nah, kemudian lebih kita memuji lagi bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi. Ketika dia pulang dari berjihad, Allah perintahkan kepada Ibrahim, oleh Ibrahim saya perintahkan kamu untuk menyembelih anakmu. Apa enggak itu kemerupuk kepala kita itu. Baru pulang pergi jauh lagi, kangen-kangennya sama anaknya, 15 tahun ditinggal, malah konbleh. Apa kata Nabi Ibrahim lapor pada anak Ismail? Wahai Ismail, coba kamu perhatikan. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Apa? Karena Ismail seorang nabi, kata Ismail, wahai bapakku, abaya, wahai bapakku, kalau itu memang perintah Allah, jalankan perintah Allah, dan aku insya Allah sabar. Luar biasa. Nah, bukankah kata Ibrahim, saya itu juga itu menunaikan perintah Allah. Tapi kebanyakan mereka tidak mau ikut. Salah satunya Raja Namrud yang bersama Nabi Ibrahim alaihis nggak mau. Nggak mau. Diuji oleh Allah lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijadikan itu umpan ketapel itu ketapel besar. Kemudian Nabi Ibrahim kan orang kalau melintang itu kan umpannya kan batu, nekar. Nah, ini umpannya itu Nabi Ibrahim. Ibrahim diketapelkan, dilemparkan ke dalam api. Kalau Nabi Ibrahim bukan Nabi, sudah hancur. Apa kata Allah? Ya naru barudan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah tidak memadamkan api tersebut, Allah tidak mencegah perbuatannya Raja Namrud, tapi apa? Mewujudkan Nabi Ibrahim sebagai Nabi. Allah mengatakan kepada api, wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, di dalam kita menyikapi kebenaran,
Terkadang Allah menolong kita itu tidak menyelesaikan masalah kita. Contoh begini, Nabi Musa ketika dikepung oleh Fir'aun CS, Allah tidak menjadikan Fir'aun itu langsung binasa, tidak. Allah juga tidak menjadikan lautan itu sat, itu juga tidak. Tapi apa? Allah jadikan, Allah belah lautan. Tujuannya agar itu Musa itu hanya bisa lewat dari serangannya Fir'aun CS. Nabi Ibrahim tadi, Allah tidak matikan apinya. Allah tidak bunuh Raja Namrudnya, tapi Allah jadikan api dingin dan menyelamatkan. Banyak lagi Bapak Ibu kasus-kasus yang mana Allah tidak selesaikan masalahnya, tapi Allah kita tolong kita. Terkadang kita mempunyai masalah yang besar, Allah tidak selesaikan masalahnya begitu saja, tapi kita diberi solusi. Itu merupakan pertolongan dari Allah. Ada masalah besar nih, masalahnya tetap ada saja. Kemudian Allah carikan solusi. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah tersebut. Maka Al-Quran itu sama dengan kitab Taurat, yang mana isinya adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang mau mengikutinya. Tinggal kita Bapak Ibu, kira-kira kita dalam mengikuti Al-Quran ini totalitas maupun boten. Kalau kita totalitas mengikuti Al-Quran, sekarang pertanyaannya, berapa ayat yang sudah kita pahami? Kalau kita katakan kita totalitas mengikuti Al-Quran, berapa ayat yang sudah kita pahami? Kita kaji tafsir, sudah surah Al-An'am ayat 155. Dari berapa ayat yang sudah kita kaji, berapa ayat yang sudah kita praktekkan isinya? Berapa ayat yang sudah kita tinggalkan larangannya? Berapa ayat yang ceritanya sudah masuk di kepala? Cerita-cerita ayat tersebut kira-kira? Atau hanya sebatas lewat? Sementara Nabi mengatakan man qara'al Qur'an wa amila bima fihi. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya? Membaca dan mengamal itu ada sesuatu yang tersembunyi Bapak Ibu. Dia baca dengan ayat ini. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan. Kalau hanya membaca, bagaimana mengamal? Membaca kok. Agar bisa mengamal, paham dulu. Maka qira'ah di dalam hadis itu ya membaca, ya memahami. Barang siapa yang membaca dan memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan isinya, orang tuanya diberi mahkota besok pada hari kiamat, yang terangnya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Nah, kembalikan kepada diri kita. Apakah kita sudah memahami Al-Quran dengan benar? Kalau belum, kapan? Yang bisa jawab kita sendiri. Ya Bapak Ibu, dan yang sebagian penonton saya ngantuk, dari malam sudah etika, banyak orang yang belajar agungnya sama telopangan sami. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, kabar gembira, tadarus kita sudah sampai juz 29 pertengahan. Tinggal 1,5 juz khatam untuk Ramadan tahun ini. Sekali lagi juga sebagai undangan kepada Bapak Ibu, malam Jumat kalau undang panjenengan untuk khataman tengriki, insya Allah setelah khataman wonten tembul mujono. Itu makan-makan bersama sebagai wujud kita mensyukuri kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum
Allah.